Pernah nggak sih Anda lagi baca artikel soal penyakit serius, tapi di tengah jalan malah pusing sendiri karena bahasanya mirip buku teks kedokteran? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget pesan penting soal kesehatan yang akhirnya nggak sampai. Bukan karena informasinya salah, tapi karena bahasanya yang, ya ampun, rumit banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas caranya mengubah info medis yang jelimet jadi pesan yang gampang dimengerti siapa aja, dan kita akan pakai bantuan AI. Coba deh, kita lihat langsung bedanya. Di sebelah kiri, ini dia bahasa medis. Vektor asimptomatis, rehidrasi oral, hipertensi. Kedengarannya canggih, tapi juga bikin kening berkerut kan? Sekarang, lihat yang di kanan. Ini bahasa kita sehari-hari. Nyamuk pembawa penyakit tapi kelihatan sehat, minum banyak air, sama tekanan darah tinggi. Jauh lebih gampang dipahami ya kan? Nah, inilah inti dari komunikasi kesehatan yang efektif. Dan kita akan belajar gimana AI bisa jadi jembatan antara dua dunia bahasa ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk sesi kali ini. Kita mulai dari akar masalahnya, lalu belajar cara ngobrol sama AI, kita bedah formula saktinya yaitu RTCF, lanjut ke milih nada bicara yang pas, bikin konten yang menarik, dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu toolkit yang bisa langsung Anda pakai. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih masalah utamanya? Kenapa pesan penting yang udah kita susun capek-capek sering banget diabaikan? Jawabannya sebenarnya simple. Bahasa yang kita pakai. Begitu audiens nggak ngerti, ya udah, mereka bakal langsung scroll aja cari yang lain. Pesan kita pun gagal total. Sekarang, solusinya. Gimana cara kita ngasih perintah ke AI? Gini deh, anggap aja AI itu kayak anak magang baru di tim Anda. Dia itu super pinter, punya akses ke semua info di dunia, tapi dia sama sekali nggak punya inisiatif. Dia cuma bakal ngerjain persis apa yang Anda suruh. Jadi, kuncinya ada di instruksi kita. Harus jelas, sejelas-jelasnya. Nah, kemampuan untuk ngasih perintah yang jitu dan presisi ini ada namanya loh, prompt engineering. Ini bukan sekedar ngetik pertanyaan biasa ya. Ini tuh seni untuk memandu AI biar hasilnya spesifik dan berkualitas tinggi. Ini skill yang bahkan mengubah cara kita berkomunikasi serius. Dan ingat prinsip emas ini. Sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Maksudnya, kalau instruksi yang kita kasih itu nggak jelas atau ngawur, ya hasil dari AI-nya juga bakal berantakan. Kualitas output itu 100% tergantung sama kualitas input yang kita berikan. Jadi, yuk kita belajar cara ngasih input yang wah. Terus gimana caranya ngasih instruksi yang berkualitas itu? Nah, jawabannya ada di sebuah formula utama. Ini kerangka yang simple tapi powerful banget, yang bakal mastiin Anda selalu dapat hasil terbaik dari AI. Mari kita kenalan sama formula RTCF. Yuk kita bedah satu-satu. R itu untuk role atau peran. Kasih tahu AI-nya, kamu harus jadi siapa. Terus T untuk task atau tugas. Kasih kerjaan yang spesifik. Lanjut, C untuk konteks atau konteks. Kasih info latar belakang dan siapa target audiensnya. Dan terakhir, F untuk format. Tentuin outputnya mau dalam bentuk apa. Simple kan? Coba lihat deh, gimana semua komponen ini nyambung jadi satu perintah yang utuh. Perannya, bertindaklah sebagai petugas promosi kesehatan. Tugasnya, buat 5 variasi caption Instagram. Konteksnya, tentang pencegahan DBD untuk keluarga di perkotaan. Formatnya, dengan nada yang ramah, sertakan emoji dan ajakan bertindak. Nah, kalau perintahnya sejelas ini, AI pasti bakal ngasih hasil persis seperti yang kita mau. Oke, cara ngasih perintah udah jago nih. Sekarang kita masuk ke bagian seninya. Milih nada atau gaya bicara yang pas. Soalnya, cara kita ngomong itu sama pentingnya dengan apa yang kita omongin. Di dunia promosi kesehatan, ada 4 nada utama yang bisa kita andalkan. Pertama, formal atau otoritatif. Ini buat pengumuman resmi. Kedua, empatik, buat topik-topik yang sensitif dan butuh kelembutan. Ketiga, santai atau ramah, cocok buat tips sehari-hari. Dan yang keempat, humoris, buat nyentil kebiasaan buruk dengan cara yang asyik. Biar kebayang, kita ambil contoh topik, stop buang air besar sembarangan. Kalau pakai nada formal, pesannya bakal kedengeran kayak gini. Himbauan kesehatan masyarakat resmi. Untuk memastikan sanitasi lingkungan, praktik buang air besar sembarangan dilarang keras. Tegas, resmi, dan to the point. Sekarang, kita ganti nadanya jadi empatik. Pesannya langsung berubah. Kami memahami tantangan sanitasi yang terbatas. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bermartabat bagi setiap keluarga. Rasanya jadi lebih merangkulkan. Gimana kalau kita bikin lebih santai dan akrab? Hai semuanya, tips singkat buat lingkungan yang lebih sehat. Yuk, pastiin kita semua pakai toilet yang layak ya. Efeknya besar banget loh. Ini kayak lagi ngobrol sama teman di grup WhatsApp.
Dan yang terakhir, kita kasih sentuhan humor. Masih suka nabung di sungai? Hati-hati loh, ikan-ikannya udah pada protes. Yuk kita jaga kebersihan sungai kita bareng-bareng. Pesannya sama, tapi cara penyampaian yang beda bikin lebih nempel di kepala. Mantap, formulanya udah dapat. Cara milih nadanya juga udah ngerti. Sekarang saatnya kita gabungin semuanya buat bikin konten yang bukan cuma dilewatin gitu aja, tapi bikin orang lain pengen nge-share. Biar konten kita nggak monoton, kita bisa minta AI pakai berbagai sudut pandang. Contohnya nih, pakai sudut pandang takut, kita tonjolin bahayanya, atau biaya rumah sakitnya. Bisa juga pakai cerita yang menyentuh, atau model listicle, daftar poin yang gampang dicerna. Pakai humor atau pantun juga oke, biar gampang diingat. Atau pancing interaksi dengan melempar pertanyaan. Nah, ini dia 3 tips pamungkas biar konten Anda makin ngena. Pertama, judul itu segalanya. Minta aja ke AI 10 pilihan judul, terus pilih yang paling greget. Kedua, selalu tutup dengan ajakan bertindak atau CTA yang jelas. Suruh mereka ngapain. Dan ketiga, jangan lupa kasih sentuhan lokal. Sapaan kayak wargi atau dulur itu bisa bikin pesan kita terasa lebih personal dan dekat. Oke, kita sampai di bagian akhir. Anggap aja ini rangkuman peralatan tempur Anda. Semua poin penting yang udah kita pelajari, yang bisa langsung Anda praktikan. Begitu sesi ini selesai. Ini dia ringkasan toolkit Anda. 1. Kasih perintah pakai formula RTCF, biar presisi. 2. Pakai bahasa yang mereka mengerti, bukan bahasa planet. 3. Pilih vibe atau nada bicara yang pas. 4. Buat judul yang bikin orang berhenti scrolling. Dan 5. Selalu kasih tahu mereka harus ngapain setelah ini. Dengan 5 hal ini, Anda siap bikin konten kesehatan yang benar-benar berdampak. Anda sekarang sudah pegang cetak birunya. Pertanyaannya sekarang adalah, pesan kesehatan rumit apa yang pertama kali akan Anda coba sederhanakan dengan AI? Coba pikirkan. Potensi untuk membuat perubahan nyata dalam cara kita berkomunikasi tentang kesehatan sekarang ada di tangan Anda. Selamat mencoba!